Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini, yaitu ingin menjelaskan tentang kekerasan pada anak. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Umi Kalsum, berasal dari Fakultas Universitas Sumatera Selatan. Baiklah, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang kekerasan anak. Baik itu kekerasan fisik, seksual, dan ataupun psikologisnya. Kekerasan pada anak adalah bentuk sebuah perbuatan atau kesengsaraan atau penderitaan yang dirasakan oleh anak, baik itu penderitaan fisik ataupun seksual maupun psikologisnya. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan kekerasan itu banyak sekali dampaknya bagi anak, yaitu bisa menyebabkan dampak jangka pendek atau jangka panjang. Bentuk kekerasan fisik di sini adalah yaitu menyebabkan luka, memar, ataupun sebuah penderitaan dirasakan oleh anak sehingga menyebabkan rasa memar terhadap anak, terus bisa menimbulkan cacat atau juga bisa menyebabkan kematian pada anak tersebut. Di sisi lain juga selain penderitaan kekerasan fisik, ada juga namanya kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual di sini yang bisa kita lihat biasanya berbentuk sebuah sentuhan atau sentuhan dari seksual dari organ intim seorang anak ataupun bentuk perbuatan lainnya yang menyebabkan anak tersebut mengalami trauma yang sangat berat, hingga yang paling ekstrim lagi itu bisa menyebabkan anak trauma berat, bisa menyebabkan anak untuk bunuh diri. Nah, di sini juga ada namanya kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis di sini adalah yang berbentuk mental pada anak, yang bisa menyebabkan anak tersebut menjadi, kalau kekerasan terhadap anak kan dampaknya anak menjadi pendiam, anak menjadi orang yang penutup. Dia menutup diri mereka untuk tidak mau bersosialisasi dengan orang sekitar. Jadi di sini penting sekali antisipasi bagi orang tua untuk menghindari, untuk mencegah agar anak-anak kita terhindar dari kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Nah, di sini kita harus mengajarkan edukasi terhadap anak supaya mereka bisa menjaga diri mereka, bisa menjaga diri mereka dari bahaya fisik, bahaya dari kekerasan seksual tersebut. Misalnya kalau orang tua di rumah kan bisa memberikan edukasi, memberikan penjelasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa. Nah, agar mereka bisa melindungi, bisa mengantisipasi diri mereka dari kekerasan seksual. Misalnya menjelaskan kepada anak bentuk-bentuk tubuh yang mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, atau bahkan bentuk tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, bahkan organ intim. Biasanya di sini kita menjelaskan kepada anak supaya mereka tahu, biasanya kalau menyentuh bagian ini tidak boleh, Jadi mereka tahu sebenarnya kekerasan seksual juga perlu kita tidak hanya sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat juga penting mengantisipasi, menjaga agar anak didik, agar orang-orang di sekitar kita bisa melindungi diri mereka, terutama anak-anak, bisa menghindari, bisa mengantisipasi diri mereka dari kekerasan seksual. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak tersebut ya. Bisa kita lihat di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang perlu kita ajari, yang perlu kita edukasikan supaya mereka bisa melindungi diri mereka, supaya terhindar dari kekerasan seksual. Di sini juga kita perlu memperhatikan bahwa anak-anak sekarang ini biar masa depan mereka bisa terjaga,
biar anak-anak didik kita bisa meneruskan cita-cita mereka ke jenjang yang lebih baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak jangka pendek. Nah, dampak jangka pendeknya yaitu kalau kekerasan fisik misalnya memar tadi kan, memar ataupun cedera ataupun merasakan sakit di sekujur tubuh, bisa juga menyebabkan kematian kepada anak tersebut. Nah, dan dampak jangka pendek lainnya yaitu bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Nah, dan kita tahu yaitu penyakit menular seksual itu sangat bahaya sekali ya bagi anak-anak. Nah, seterusnya itu dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjangnya yaitu keterlambatan perkembangan fisik motorik ataupun trauma berkepanjangan. Jadi anak-anak tersebut yang mengalami kekerasan seksual tentu mereka akan mengalami trauma yang sangat berat, yang bisa menyebabkan mereka sulit untuk berinteraksi, sulit untuk menjalani kehidupan mereka ke depannya. Nah, yang paling penting lagi itu bisa menyebabkan mereka bunuh diri ya. Itu banyak sekali ya terjadi di sekitar kita ya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai bentuk-bentuk dan jenis kekerasan terhadap anak dan juga dampak-dampak yang terjadi pada anak tersebut jika mereka mengalami kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini sangat bahaya sekali, dan tentu kita sebagai pendidik, sebagai orang tua tentu melindungi anak didik kita supaya mereka bisa dilindungi, dan mereka juga sudah ada undang-undang yang melindungi mereka. Tentu kita harus menjaga mereka agar mereka bisa menggapai cita-cita mereka yang lebih baik. Nah, baiklah, begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.